Rukun negara tiru Pancasila. Rukun negara ada 5: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Apa yang sama? Kalau diukur pada persamaan 5 prinsip itu, rukun Islam pun 5 prinsip. Adakah Pancasila meniru rukun Islam? Semeleketeh. Wadidaw. Simpan sikit bodoh. Halo guys, selamat datang di Informasi. Kali ini kita disebut bodoh karena menjelaskan fakta bahwa rukun negara itu menyalin rumusan dari Pancasila Indonesia. Waduh, kok bisa? Padahal profesor di Malaysia seperti Theo Kosyong, Azmi Hasan dan Abdul Rahman sudah sangat jelas mengatakan bahwa rukun negara di Malaysia memang mengikuti dan menyalin formula Pancasila yang diadopsi oleh Indonesia. Entahlah, selain denial, mungkin warga Malaysia juga malu menerima fakta bahwa dalam membentuk ideologi sebuah bangsa saja harus mencontek dari negara lain. Banyak benda kita gagal. Maknanya kita mengambil rukun negara kita pun dari Indonesia juga, iaitu Pancasila mereka kan. Dan Pancasila di sana begitu berjaya. Kita di sini tak berjaya. Saya selalu katakan penghayatan Pancasila rakyat Indonesia tu lebih hebat daripada penghayatan kita tentang rukun negara. Sebab masalahnya rukun negara itu hari Isnin, perjumpaan, kita angkat. Itu aja. Penghayatan tu tak ada. Pancasila dia lain. Apa yang mencetuskan kepimpinan kita untuk mengadakan rukun negara setelah insiden 13 Mei 69? Identiti kita, nasional ideologi kita amat kering. Tak ada. Jadi waktu itu, the late Tun Ghazali Shafie diminta oleh Tun Razak pergi ke Indonesia mencari apa dia model nasional ideologi Indonesia kepada bangsa dia, Pancasila. Dari situlah the inspiration untuk mendapatkan 5 sila dengan 5 rukun. Okay. Basically the same. First thing, kepercayaan kepada Tuhan yang menentukan kita ni, Allah Subhanahu Wa Taala, dari segi Islam. Wah, padahal Diar, Abdul Rahman bahkan sudah menjelaskan bahwa setelah kerusuhan ras pada 13 Mei tahun 99, Perdana Menteri Malaysia saat itu, Tun Abdul Razak Hussein, meminta Menteri Ghazali Shafie untuk berkunjung ke Indonesia untuk mempelajari model ideologi negara yang diterapkan di sana. Iya, dan Ghazali Shafie melihat Indonesia sangat berjaya memegang sebuah ideologi bangsa yang disebut Pancasila. Makanya dia langsung menyalin utuh kerangka dan memodifikasinya sedikit agar sesuai dengan kebutuhan di Malaysia. Jangan bicara bahwa rakyat Malaysia memodifikasi sebelum ada bukti jelas. Coba jelaskan apa buktinya bahwa rukun negara memang menyalin kerangka ideologi Pancasila. Baik, aku jelaskan. Ayat Pancasila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sementara rukun negara berbunyi kepercayaan kepada Tuhan. Secara konsep sama, maknanya menjamin setiap warga negara bebas memeluk agama serta menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Ini juga mengajarkan untuk saling menghormati antar umat beragama dan tidak memaksakan kepercayaan kepada orang lain. Bedanya, di Malaysia diberi tambahan bahwa Islam sebagai agama persekutuan konstitusi. Jadi, kasta di atas kertas, Melayu lebih mulia karena memeluk agama Islam. Tidak seperti Cina dan India di Malaysia. Tunggu dulu, bukankah tujuannya dibentuknya rukun negara agar setiap warga negara di sana menjadi harmonis? Benar, setelah bercermin dengan kerusuhan ras 13 Mei tersebut, Malaysia yang kekeringan ideologi akhirnya menyalin rumusan Pancasila tanpa menyalin semangat ideologi Pancasila itu sendiri. Ya, akhirnya yang didapat oleh Malaysia hanya sekedar kerangka tanpa nyawa. Bagaimanapun juga, ideologi Malaysia masih berasaskan rasis, yaitu mengunggulkan satu ras atau kaum dan meniadakan ras dan kaum lain. Jadi, jangan heran, meski ada rukun negara, nuansanya tidak benar-benar mempersatu, tapi mempertegas pemisahan tiap kaum. Baik, aku paham. Lalu ayat kedua. Jika Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi kalau di rukun negara kesetiaan kepada raja dan negara, bukankah ini berbeda? Benar, sekilas memang berbeda. Karena di Malaysia, rakyatnya masih menyembah raja. Jadi tidak heran, mereka akan mengutamakan menyembah raja dibanding menghargai sesama manusia. Sebenarnya kedua poin ini sama-sama menggambarkan bahwa manusia memiliki martabat dan hak. Bedanya di Indonesia martabat dan hak itu dimiliki setiap individu, sementara di Malaysia martabat dan hak hanya dimiliki raja. Baiklah, maknanya poin kedua juga sangat rasis ya di Malaysia. Bagaimana dengan ayat ketiga?
Jika di Pancasila berbunyi persatuan Indonesia sementara di rukun negara berbunyi keluhuran perlembagaan. Aku yakin kamu akan bilang bahwa sebenarnya kedua poin ini sama. Tentu saja sama. Jika Pancasila, ayat ketiga menjelaskan bahwa meski Indonesia memiliki banyak suku, bahasa, budaya, dan agama, seluruh rakyat tetap satu sebagai bangsa Indonesia. Sementara makna ayat ketiga, rukun negara adalah konstitusi federal, merupakan hukum tertinggi di Malaysia. Semua warga negara harus menghormati dan mematuhi konstitusi. Terlihat, maknanya sama-sama untuk mempersatukan rakyat di negara masing-masing. Lanjut ke poin 4. Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Sementara di Malaysia kedaulatan undang-undang. JD, makna Pancasila adalah bahwa keputusan yang menyangkut kepentingan bersama sebaiknya diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Sementara makna di rukun negara, maknanya adalah semua orang harus tunduk pada hukum. Poin ini sama-sama menggambarkan soal tindakan apa yang seharusnya masyarakat ambil jika mengalami perselisihan dalam bernegara. Menarik. Sejauh ini secara kerangka pembentukan maknanya sama ya? Kalau begitu terakhir, Pancasila pada sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sementara di rukun negara kesopanan dan kesusilaan. Maknanya di dalam Pancasila adalah setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan, perlakuan, dan kesejahteraan yang adil. Negara dan masyarakat diharapkan bekerja sama untuk mengurangi kesenjangan dan menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera bagi semua. Sementara di rukun negara, maknanya adalah setiap warga negara diharapkan menjaga tata krama, budi pekerti, dan saling menghormati agar tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis. Poin ini sama-sama menggambarkan bagaimana cara sikap rakyat yang diharapkan di tiap-tiap negara kepada sesama rakyatnya. Aku tercengang. Jadi, rukun negara memang benar-benar meniru Pancasila. Apalagi Pancasila lahir pada 1945 sementara rukun negara lahir pada tahun ke-1970. Benar. Itulah yang menjadi banyak keluhan profesor dan akademisi yang waras di Malaysia. Sikap hanya menyalin kerangka pembentukan ideologi, tidak serta-merta membentuk semangat juang pada tiap rakyatnya. Mengenai kebangsaan, hasilnya, banyak profesor di Malaysia seperti Teo Kok Siong, Azmi Hasan, dan Abdul Rahman menjelaskan bahwa konsep rukun negara adalah konsep yang gagal, padahal sudah meniru Pancasila. Waduh, terus bagaimana dengan rakyat-rakyat Malaysia seperti orang yang di awal video ini yang masih bersikuku bahwa rukun negara tidak meniru Pancasila? Padahal profesor di sana sudah mengakui Ghazali Syafi'i sengaja dikirim ke Indonesia. Dan kerangka rukun negara saat kita bedah pun memiliki poin yang sama. Jangan terlalu berharap banyak dengan rakyat Malaysia. Apa yang bisa mereka pikirkan ketika kita sebut rendang dari Indonesia saja? Dia bilangnya zaman dulu, Indonesia belum wujud, jadi tidak bisa disebut rendang berasal dari Indonesia. Padahal wilayah pembuatan rendang itu kini masuk dalam negara yang disebut Indonesia. Iya ya, benar. Jangan berharap tiba-tiba mereka menjadi cerdas berlogika ya. Benar kalau begitu. Informasi pamit dulu untuk pembahasan kali ini. Jika ada yang ingin disampaikan, bisa tulis di kolom komentar.